Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yulia Kamila, tentu dalam program kesayangan kita bersama, ada program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Merupakan edisi ke-25 di hari ke-25 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga termasuk golongan yang dibebaskan dari api neraka. Amin amin Allahumma amin. Pemirsa, kita punya tema yang sangat menarik pada edisi kesempatan kali ini, yakni menuju Islam yang sempurna. Oleh karena itu akan kita bahas nanti dengan narasumber saya, dengan tamu kita di sore hari ini yang sangat spesial untuk kita. Segera kita sapa usai yang satu ini. Terima kasih kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur, dan sesuai dengan janji saya tadi, saya akan segera menyapa narasumber saya, ada narasumber tunggal saya, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maskan Musa MSI, merupakan rektor dari Uniska Kediri. Assalamualaikum Kiai. Sehat ya Inge? Sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Ini bulan-bulannya dai, bulan-bulannya para mubalik, ngeten ya. Full jadwal ya, panjenengan. Tahun lalu Inge. jauh berkurang, hari ini mulai ramai lagi, alhamdulillah. Ya. Inge. Aktivitas mulai new normal lah, Ya. kira-kira begitu. Inge. Dari masjid ke masjid, dari majelis Ya, ke majelis. subuh ada, duhur, nanti maghrib itu, terus kajian-kajian Alhamdulillah. Itu yang memang aktivitas biasa lah bagi kita sebenarnya. Rutinitas yang memang harus begitu. Inje. Ini mungkin sesuai dengan tema kita itu, perjalanan panjenengan menuju Islam yang sempurna itu. Tema kita pada kesempatan kali ini ya. Iya, menuju Islam sempurna itu kan, kalau kita agak nakal sedikit kan judulnya yang harus dimasalahkan. Pripun. Ya, yang dimaksud kan Islamnya kan jelas sudah sempurna. Inge. Kan bagaimana orangnya menjadi sempurna, saya kira yang dimaksud itu. Iya, Inje. Kalau pernah belajar balaghah sih ndak bingung ngerentu itulah kul iradatu juz. Yang diucapkan makronya ya maksud mikronya. Kayak Quran mengatakan tanyalah desa sana was'alil qaryah, itu kan dimaksud kan tanyalah orang di desa itu. Desa kan tidak punya mulut, tidak bisa jawab. Tidak bisa menjawab. Itu dalam balaghah disebut itlaqul qul iradatu juz. Kalimat seperti itu boleh. Inge. Kadang dibalik juga, yang diucapkan mikronya yang dimaksud makronya. Seperti dawuh Nabi bahwa orang kawin itu boleh karena hartanya, ya nasabnya, ya cantik gantengin dan agamanya. Tapi Nabi kan harus agama dulu. Kalau agama tidak didulukan, taribat yatak, tanganmu hancur. Yang dimaksud tidak hanya tangan, ya kaki, tangan, seluruh badan. Itu kebalikan tadi, itlaqul juz iradatul, yang diucapkan keseluruhan, ya maksud sebagian. Tapi kadang juga begitu, yang disebutkan sebagian, juz'iyahnya dimaksud keseluruhan. Itu dalam balaghah memang menjadi pelajaran yang bagi orang yang tidak ngerti balaghah bisa rame. Itulah yang sering dalam konteks orang berdebat tidak pernah selesai bid'ah itu, kullu bid'atin dolalah itu, bahwa kullu itu ternyata tidak kuliah gitu loh. Kadang ini maksud sebagian. Yang maksud kuliah makronya, yang maksud juz'iyah. Hal-hal seperti itu memang harus didalami. Betul. Agar saling memahami, tidak ada ya beda pendapat lah. Ya walaupun sebenarnya beda pendapat itu boleh, yang bahaya kan beda pendapatan. Yang bahaya. Ya, beda pendapat itu sesuatu yang harus dimaklumi. Nabi sendiri juga seringkali beda pendapat, beliau tidak pernah marah. Kasus itu sembahyang di asar itu kan ternyata Nabi tidak marah itu. Setelah duhur Nabi ngirim beberapa rombongan ke kampung Quraidah itu, jangan sembahyang asar kalau belum nyampe desa Quraidah. Ternyata menjelang maghrib terjadi beda pendapat. Kalau sampai Quraidah kan jelas setelah maghrib gitu loh. Sebagian sembahyang di jalan, sebagian sembahyang di Quraidah, tapi waktunya setelah maghrib.
Ada yang memaknai tagnya, ada yang memaknai konteknya. Yang sembahyang di jalan itu kan kontek. Dia memahami Nabi yang sembahyang asar di Qura itu kalau waktu masih nututi, kalau tidak nututi ya harus di jalan. Pulang ke Madinah, matur Kanjeng Nabi, sholate mboten podo Nabi, gimana? Mana yang betul Nabi? Dawuh bener kabeh. Oh, Masya Allah. Jadi hal-hal yang menyangkut perbedaan pendapat itu harus saling memahami alasannya. Jadi kalau di ulama kita sebenarnya sudah diajari. Jadi apa itu setuju tidak setuju itu alasannya apa? Makanya kalau kita pernah belajar di pesantren, kita fikih yang rendah aja kayak kifayatul ahyar itu sudah dibedakan ulama begini, begini. Itu menggambarkan betapa peluang perbedaan itu ada tapi tidak mengganggu ukhuwah. Yeah. Tetap damai nggih ya, dengan seperti kan tetap damai lah, begitu. Biasanya perbedaan pendapat yang menjadi krusial itu kalau perbedaan pendapat itu akhirnya beririsan berhimpitan dengan urusan politik biasanya. Memang politik kan ayat kursi oleh kursi lali ayat. Jadi ayat kursi itu. Nggih. Masya Allah. Itu PLKB dan pilkada itu. Gitu, ya. Nah itulah makanya kembali pada judul tadi bahwa yang dimaksud judul tadi bagaimana menjadi muslim yang baik. Kalau Islamnya kan jelas sempurna. Sudah sempurna. Nabi sudah dawuh ketika di Padang Arafah tahun ke-9 Hijriyah waktu haji itu ya. Ayat turun yauma akmaltu lakum dinakum itu bahwa secara esensi Islam selesai. Maka inna dina indal Islam itu bahwa agama yang paling benar ya Islam betul. Dan itu dinyatakan lagi oleh Allah ketika Nabi haji yang pertama dan terakhir tahun ke-9 Hijriah itu yauma akmaltu lakum dinakum sudah selesai. Jadi Islam itu sudah sempurna betul gitu loh. Manusianya yang tidak sempurna. Gitu. Sama dengan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini selalu dikatakan bulan istimewa, bulan yang luar biasa. Bulannya yang luar biasa. Orangnya kan tetap biasa di luar. Jadi bulannya yang luar biasa. Dan bulan luar biasa itu yang paling luar biasa kan 10 hari terakhir. Termasuk hari ini ya Inge? 25. Sebenarnya itu semuanya maaf saya selalu tidak terlalu menekankan ganjil dan genap. Memang Nabi kalau ditanya peluangnya malam ganjil, tapi nyatanya Nabi sendiri tidak membedakan ganjil dan genap. Nabi itu kalau 10 hari terakhir itu tidak ganjil dan genap, tiap malam ibadahnya jauh meningkat. Karena seluruh malam kalau melihat redaksi hadis kan ahya laila, seluruh malam digunakan untuk ibadah. Bahkan yang biasanya keluarganya tidak dibangunkan, dibangunkan. Kita kan hari terakhir menjelang hari raya kan terawihnya pindah ke mall itu ya. Tawaf di mall terawih. Lah itulah ini juga begitu. Islamnya sempurna, orangnya yang tidak yang belum sempurna bagaimana menuju sempurna menurut saya yang pertama dari segi jadi sempurna itu bisa dilihat dari tiga kacamata lah. 3 pendekatan, 1 dari istilah Islam itu sendiri secara bahasa, 2 dari segi ajaran pokoknya iman Islam ihsan, yang ketiga bisa dilihat dari dimensinya, dimensi memahami, menghayati dan mengamalkan. Kita mulai dari yang secara bahasa ya, Islam itu maaf selama ini juga salah kaprah, diartikan selamat itu tidak bisa. Harus diartikan menyelamatkan. Jadi Islam itu diartikan tunduk, patuh, pasrah betul. Tapi ketika Islam diterjemahkan, diartikan selamat sebenarnya kurang pas karena itu dari fi'il madhi as-salama yuslimu islaman, fi'il muta'adi membutuhkan objek maf'ul bi sehingga dia akan selamat tidak cocok, harus menyelamatkan. Muslim orang yang menyelamatkan. Maka kalau kita pandang manusia muslim yang sempurna dari segi bahasa saja ya manusia yang menyelamatkan. Bahasa lainnya adalah yang merahmati itu. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Dari segi itu sudah jelas yang diselamatkan, yang dirahmati itu seluruh makhluk lil alamin. Ayatnya tidak berbunyi lil muslimin.
Jadi selama ini ada orang yang kita selamatkan hanya Islam aja ndak bisa, dia ndak paham Al-Quran itu. Kalau ayat itu berbicara linnas, yang diselamatkan hanya manusia. Manusia. Tapi karena lil alam ini seluruh makhluk, makhluk diselamatkan, gunung pun diselamatkan. Jadi saya selalu kelakar kalau bulan Januari puncak hujan itu banyak gunung longsor, saya yakin gunungnya gundul. Mengapa? Karena orang sekitarnya tidak menyayangi, tidak menyelamatkan gunung. Menggunduli gunung itu sama dengan tidak menyelamatkan gunung. Karena kalau gundul, musim hujan datang, kawah-kawah yang memang disiapkan untuk nampung air itu kan mesti jebol karena akarnya yang menjadi tanggul kan akarnya pohon. Iya. Kalau akarnya pohon itu menjadi tanggul jebol, otomatis longsor ke bawah malah lebih bahaya. Maka gundulnya gunung saja bahaya, apalagi gundul pacul kan begitu. Pacul itu kan sebenarnya inti agama, artinya ingat Allah. Itu kan nyanyian yang pacul itu intinya di pacul bisa digunakan ada pegangannya, itu tuturan itu iling bang detungo marang pangeran. Jadi gunung baru diselamatkan. Itulah makanya ketika ada seorang wanita yang punya kucing tapi ditaleni tapi tidak diberi makan, Nabi mengatakan neraka karena tidak mau menyelamatkan kucing itu. Tapi ada perempuan Yonsewu pelacur Imra'ah Ghawiyah menyelamatkan anjing yang sekarat diberi minum itu, Nabi mengatakan masuk surga. Dia memberi minum anjing baru untuk dirinya, menyelamatkan. Sama dengan Nabi dalam peperangan selalu musuh diselamatkan. Tidak pernah membunuhnya. Paling ditanya, udah kamu karena sudah satu-satu ya, head to head ya, udah kamu mau masuk Islam enggak, bersyahadat enggak, mboten nurun Kanjeng Nabi, ya sudah mulia. Allah Karim. Diselamatkan nyawanya, apa itu salah? Justru tidak. Nabi tugasnya bukan untuk membunuh. Ketika diselamatkan nyawanya tadi, pulang rata-rata dia kepala suku, kemudian baru cerita sama umatnya bahwa saya baru ketemu orang paling baik, kan begitu. Muhammad orangnya baik, kita jangan musuh Muhammad. Kalau orang sudah punya keyakinan Muhammad orang baik itu bersyahadat itu tinggal nunggu waktu aja. Betul. Itulah yang selalu saya katakan, kita ini kadung salah kaprah seolah-olah fikih lebih penting dari akhlak. Enggak, akhlak lebih penting. Bu istuli utamima makarimal akhlak. Enggak ada, saya diutus untuk menegakkan hukum, enggak ada. Diutami makarimal ahkam, enggak ada akhlak. Jadi Nabi itu enggak pernah, hampir tidak pernah ngambil keputusan itu mendahulukan fikih, justru tidak, mempanglimakan akhlak. Tapi ternyata akhlak ketika didulukan, orang malah sayang dengan Nabi. Jadi orang yang enggak dibunuh tadi kan mesti pulang, lu Muhammad orangnya baik. Ngapain kita? Lah, ternyata rata-rata yang memusuhi Nabi itu menjadi pendukung Nabi yang paling luar biasa. Orang Jawa mengatakan Suradira Jaya ningrat lebur tining pangastuti kan itu. Jadi kekerasan orang itu kalau kita dekati dengan akhlak yang mulia, orang tunduk. Sama dengan tulisan Jawa itu dipepet, dipelik, kan enggak, kalau dipangku kan mati. Itu sebenarnya sangat filosofis sekali seperti Rasulullah yang mendahulukan akhlak itu. Maka kembali pada dari segi istilah ya yang menyelamatkan. Jadi orang yang selalu menyusahkan orang lain ya dia Islamnya tidak sempurna, bukan Muslim yang sempurna. Makanya ketika kan ada orang sholat sudah salam ke kanan ke kiri. Kemudian sudah salam dipanggil Nabi, kamu kesini, nggih Kanjeng Nabi. Kamu orang Islam kok enggak pernah sholat? Loh, sampun Kanjeng Nabi. Iya tapi enggak pernah salam. Loh, sampun tadi Nabi lihat, saya kan sudah salam ke kanan ke kiri. Nabi tetap mengatakan kamu enggak pernah salam. Akhirnya orang itu mohon maaf tembus di hatinya orang itu. Jadi orang itu salam dalam sholat mengakhiri itu ke kanan kiri memang fasih, assalamualaikum kakak. Tapi turun dari sholat selalu menyusahkan orang yang ada di kanan dan kirinya. Makanya Islam itu perilaku, bukan ucapan. Jadi menyelamatkan tadi. Jadi percuma saya orang Islam. Bahkan Islam yang sempurna klaimnya, tapi kalau tiap hari menyusahkan orang yang ada di kanan di kiri, walaupun sholatnya baik, itu tidak sempurna. Jadi dari segi bahasa jelas rahmatan lil alamin.
yang lebih sedih lagi kalau sekarang itu ada pemimpin Islam tidak rahmatan, marahtan lil alamin itu. Menurut saya orang ini tidak ahli agama. Allah. Jadi orang pemimpin Islam pekerja marah, ngafirin wong, nyalahne wong, hampir pasti dia orang goblok menurut saya. Dan itu bukan kata saya, katanya Ibnu Khaldun. Nggih. 2.000 orang yang membunuh Sayyidina Utsman, yang mengkafirkan Sayyidina Utsman itu orang goblok semua. Itu kan hanya persoalan Khalifah Utsman mengganti seorang gubernur aja. Lah kok dikafir-kafir? Dikafirkan. Makanya Ibnu Khaldun komentarnya dia orang buta melihat gajah, berarti orang goblok. Allah Jadi karim. termasuk ngebom gereja, ngemabes Polri, itu jelas goblok orangnya. Ya, wedok sisan, ayu sisan kayak wong TVRI kan beres. Betul ya. Itu kan enggak betul, itu kan enggak ngerti agama, membela Islam kok dengan cara seperti itu jelas enggak bisa. Jadi itulah hari-hari ini dari kalau Islam itu sempurna yang dimaksud orangnya dari segi bahasa saja sudah jelas. Menyelamatkan. Dimanapun menyelamatkan. Baik. Yang diselamatkan tidak hanya sesama Muslim, Nggih. gunung pun diselamatkan, kucing pun diselamatkan. Ya, makanya ketika ada seorang suami ketika pekerjaannya kasar sekali waktu itu karena ngangkat kayu tiap hari ya. Sehingga tangannya ireng atau kapalan. Nggih. Ini bisa Ini kan dalam menyelamatkan keluarganya tuh. Itu hadis sahih itu. Lihat tangan hitam Nabi langsung menciumnya. Bahwa dia muslim yang baik. Dia kerja keras sampai kurban seperti itu untuk menyelamatkan anak istrinya tuh. Dan Nabi berkomentar bahwa tangan-tangan hitam seperti itu tadkhulul jannah, dia masuk surga. Jadi baik. orang yang tangannya hitam itu masuk surga. Masuk surga. Kita jeda sejenak ya. Hitamnya bukan seperti karena apa? dicet gitu loh, yang betul-betul karena kerja keras untuk menyelamatkan orang lain. Baik. Mohon izin iklan sejenak ya Ige. Monggo. Iya, dan pemirsa kita akan kembali perbincangan kita seputar menuju Islam yang sempurna. Tentunya di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur ini juga terselenggara atas kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kita akan hadir usai jeda dengan saya Yulia Kamila. Bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur, dan Anda kami tunggu untuk interaktif dengan kami tentunya. Ada kesempatan yang terbuka luas, silakan bergabung di 031 5678216. Kita punya tema menuju Islam yang sempurna. Masih dengan narasumber saya ada Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maskan Musa MSI. Ini adalah Rektor Uniska Kediri. Sekali lagi kami tunggu di 031 5678216. Baik, Yai, menarik sekali bahwa Islamnya sudah sempurna tapi menungsone begitu. Yes, makanya apa itu judul ini harus diperjelas tadi. Menuju Islam sempurna itu menuju Muslim yang sempurna. Kafah nggak Yai? Pripun kalau ada kata-kata kafah itu sakit nggak Yai? Iya, bagus juga. Cuma kafah itu selama ini disalahpahami menurut saya. Bicara kafah itu akhirnya selalu kembali pada teman-teman yang ingin mendirikan negara Islam. Udkhulu fis-silmi kafah. Itu yang saya kafahnya memang secara keseluruhan berarti sempurna ya. Iya. Seluruhnya ya, totalitas iya, tapi ketika asilmu di situ didirikan negara Islam itu yang tidak pas. Jadi udkhulu masalah kamu fisilmi dalam negara Islam kafah secara totalitas itu yang saya yakin asilmu diartikan negara Islam itu dia menafsirkan ayat pakai akal. Dan Nabi mengancam man fasaral Qur'ana bi ra'yihi fal yatabawa maqtahu minan nar. Orang menafsirkan akal Quran dengan akalnya masuk neraka. Walaupun benar kata Nabi Wasoba. Maka ini yang hari-hari ini juga harus dicermati, terutama teman-teman yang sedang gandrung dengan khilafah di negara Islam, ternyata semua tidak ada dasarnya gitu loh. Asilmu itu memurnikan tauhid atau damai. Maka lihat aja di dalam surat Al-Anfal ya, ketika wa injana khulis silmi fajnah. Wahai Muhammad dan umat Islam, ketika mereka ingin cenderung untuk damai, kamu juga harus damai. Asilmu itu bisa dikatakan damai, kan dari kata salam. Ya, makanya hampir
sangat tidak bisa dibenarkan asilmunya itu dari negara Islam. Tidak ada dasarnya. Negara itu orangnya yang Islam. Kalau sudah bicara negara, itu berarti ya sudah seperti tatanan negara yang disusun Nabi di Madinah. Jadi baru tahun kedua Nabi sudah mendirikan negara Madinah itu dengan 47 pasal itu bersama Yahudi, Nasrani dan macam-macam. Dan itu hadis. Cuma hadisnya berbunyi sohaif di Bukhari ada, di Muslim ada, di Ibnu Majah dan Nasai ada. Jadi 47 pasal itu hadis. Hanya para politisi Islam, sarjana Islam akhirnya mengatakan itu konstitusi dasar negara Madinah atau Misaku Madinah, perjanjian Madinah. Nah, jelas itu Nabi mendirikan negara bareng-bareng non-Muslim. Pasal 14 itu menyebutkan, pasal 14 jelas-jelas menyebutkan bahwa la yang suruh mu'minun bi mu'minin ma'a mu'minin bi kafirin. Orang mukmin berkolaborasi sama mukmin membunuh orang kafir tidak boleh. Demikian juga la yang suruh mu'minun ma'a kafirin bi mu'minin juga tidak boleh. Orang mukmin berkolaborasi dengan orang kafir membunuh orang mukmin tidak boleh. Jadi redaksi susunan ini bahwa warga negara di Madinah waktu Nabi itu kafir tidak apa-apa. Masya Allah. Boleh. Nabi ini hadis. Jadi adapun didakwai tetap didakwai, tapi bahkan ketika dia tetap tidak bertuhan silakan. Dan Allah juga tidak memaksakan la ikraha fiddin. Pancasila kan masih mensyaratkan bertuhan ya. Ya. Tapi Nabi malah lebih realistis lagi bahwa Allah tidak memaksa orang beragama kok. Bertuhan. Tidak. Dan itu di situ sebutkan Nabi itu jadi warga negara yang kafir itu boleh. Itu pasal 14. Kemudian pasal 20 insya Allah menyebutkan la yang suruh la yuhafidhu musyriku Madinah malam musyriki Makkah. Jadi orang musyrik Madinah tidak boleh menjaga hartanya orang musyrik di Makkah. Artinya orang musyrik Madinah sudah terikat perjanjian konstitusi. Lah orang Makkah kan musuhi. Tapi terlepas itu bahwa warga negara di zaman Nabi itu musyrik nyembah berhala boleh. Boleh, tidak dilarang. Tapi dakwah jalan terus ya. Betul. Tapi bahwa orang nyembah berhala silakan. Diperbolehkan dan Nabi ngajak bareng-bareng mendirikan negara Madinah. Lebih tegas lagi ayat 25. Li yahudinuhum walil mu'minin. Orang Yahudi tetap ada keyakinan agamanya, orang mukmin juga tetap keyakinan. Lah itulah negara itu ya Bhinneka Tunggal Ika kayak Indonesia ini, makanya kalau ada istilah NKRI harga mati itu pas. NKRI harga mati itu jangan dirubah. Susunan negara NKRI itu sudah persis apa yang disusun Nabi. Itu persis khilafah tidak ada dasarnya juga. Wong Nabi wafat kan gitu ya. Pesan harus ada penggantinya. Maka terjadi perdebatan karena orang Madinah juga menyalonkan orang, Sa'ad bin Abi Ubadah dan orang Makkah Abu Bakar, sampai 3 hari itu. Nabi belum dimakamkan, terpilihlah Abu Bakar. Abu Bakar itu Khalifatul Rasulillah. Satu pun ahli sejarah tidak ada yang menyatakan 3 hari perdebatan itu menyangkut tema sistem negara atau sistem pemerintahan. Tidak ada. Buat sahabat selesai negara itu ya kau seperti Nabi, tidak berani melawan Nabi. Lo kok yakin negara khilafah, ya goblok jadi PDW lah. Negara Islam itu pasti goblok gitu. Saya berani menggoblok-goblokan ya karena memang orang tidak ngerti agama itu. Baik. Itulah yang sedang saya tulis. Alhamdulillah kemarin ya, Wakil Presiden sudah tanda tangan beberapa penjelasan saya tentang negara itu 300 halaman sudah selesai. Sudah diterbitkan Indonesia Timur. Biar dibaca kampus-kampus Indonesia itu nanti. Keren ya. Jadi kembali pada kafah itu dari segi kafah bahwa menjalankan agama secara kafah iya. Itu yang dimaksud dalam konteks bahwa konten agama itu kan iman, Islam, ihsan. Betul. Ajarannya itu ya. Ini akidah syariah akhlak. Iya. Lah makanya kalau ingin sempurna ya akidahnya diamalkan, ya implementasi syariah diamalkan, akhlak juga diamalkan. Hanya dari segi kafah itu begitu, tidak boleh akhlak toh,
Nggak boleh akidah toh, nggak boleh syariah Syariah toh. saja. Hanya persoalannya menurut saya yang kadang tidak difahami secara lebih detail, lebih esensi bahwa turunnya akhlak dan akidah itu dulu di Makkah. Semua ayat-ayat Quran yang turun di Makkah itu menyangkut akidah dan akhlak. Lah, syariat, hukum-hukum, sholat, zakat, puasa, kawin, macam-macam itu turunnya di Di Madinah. Madinah. Maka beragama itu akhlak dan akidah harus didulukan. Jangan ditekankan dulu suruh sholat. Orang akhlaknya belum bagus. Apalagi mengkafir-kafirkan. Jadi para ulama sampai menyatakan bahwa ibaratnya Allah mengingatkan bahwa bangun rumah, ibarat Iya. bangun rumah itu fondasi dulu. Jadi akhlak dan akidah itu fondasi. Baik, baik. Jadi sholat, zakat, poso itu yang sekarang menganggap orang paling penting beragama itu hanya jendela aja, aksesoris. Oh, Masya Dan Allah. selama ini orang mempanglimakan syariat. Iya. Bahkan syariat Islam, negara Islam itu ya goblok jadi PDW lah. Baik, baik. Pemirsa, kami undang kembali Anda untuk segera bergabung di 031 5678 216. Kita punya tema menuju Islam yang sempurna. Tentunya kita tunggu arif Anda dan bersama dengan narasumber saya yang luar biasa spesial di sore hari ini. Ada Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maskan Musa MSI, merupakan Rektor Uniskah Kediri. Baik, Yai, ini sangat menarik kita bicara akidah, syariah, akhlak. Apalagi tadi disinggung sama Kiai bahwa kalau kita bicara akhlak berarti harus ingat Mekah begitu. Prosesnya seperti itu ya, prosesnya memang seperti itu. Iya, itu udah dari Allah. Jadi ketika Quran turun kepada Nabi selama 23 tahun ya, sejak di Gua Hira tanggal 17 Ramadan itu ya, itu ternyata yang turun pertama mesti akidah dan akhlak. Itu kan jejak langsung dari Allah, itu tauqifi, artinya langsung petunjuk dari Allah yang juga mengisyarakan bahwa beragama itu akidah akhlak harus dulu. Jangan syariat didulukan. Gitu. Sholatnya durung genep, bicara negara Islam itu ya nemen gobloke lah. Nggih, terima telepon dulu ya, mohon izin. Nggih, Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rahman Bangkalan. Pak Rohman Ya. di Bangkalan. Monggo Pak Rohman, silahkan. Akhirnya ditanyakan monggo. Assalamualaikum Pak Salam. Dokter. Ya, Salam warahmatullahi. saya sangat tertarik dengan tema yang ada, yaitu Islam menuju yang sempurna. Tadi sudah dirilis oleh Bapak, yaitu fondasi adalah akhlak. Itu sangat tepat sekali. Ya, Namun saya ingin bertanya kepada Bapak, karena Islam itu adalah selamat. Orang yang Islam, agama Islam adalah orang yang selamat. ya, Tetapi akhlak, perilaku yang sombong, dengki, iri, ujub, takabur, sopo siro, sopo insun itu masih banyak, ya. termasuk pembunuh, perampasan dan sebagainya, itu ternyata banyak dari golongan-golongan kita. Baik, pertanyaannya Pak Rohman? Pertanyaan saya, apakah itu termasuk kelompok Islam yang sempurna? Karena akhlaknya sudah bejat. Baik. Nah, maka dari itu kami mohon penjelasan dari Bapak yang Iya. sebaik-baiknya biar didengar oleh warga Jawa Timur. Bagaimana bahasan yang bagus Bapak Dokter. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rohman yang ada di Bangkalan atas atensinya. Pripun ini Yai? Ya itu sebenarnya nanti sudah akan bicarakan di yang terakhir ya. Iya. Bahwa kesempurnaan beragama itu, Muslim yang sempurna itu ada 3 aspek, jadi memahami, kemudian menghayati, mengamalkan. Nah, dari aspek pemahaman ini yang memang belum tuntas. Jadi orang yang tidak berakhlak dengan bagus,
itu berarti juga dari segi pemahaman harus diajarkan. Makanya Pak Rahman, saya punya pendapat kurikulum pendidikan agama itu mulai SD sampai perguruan tinggi harus dirubah total. Dari dulu kan akhlak. Nggih. Jadi di tingkat SD itu akhlak, dan akhlak itu tidak hanya dibicarakan tapi langsung praktek. Nanjunin anak yatim, itu praktek dengan orang tua, sekali itu lebih praktikum. Nanti SMP, SMA okelah dari segi tambah syariah. Akidah sudah barang tentu ya, akhlak tadi. Lah di perguruan tinggi itu sudah tidak usah diajarkan rukun Islam, rukun iman, sholat, zakat sudah selesai. Harus diajarkan bagaimana proses berbangsa dan bernegara. Bagaimana pandangan Islam tentang negara, tentang demokrasi, tentang Pancasila, tentang hubungan antara agama. Lah ini hari ini yang kurikulum itu sudah zaman dulu sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan. Lah akhirnya terutama anak-anak muda mahasiswa yang kosong di dalam pemahaman, karena di kampus dia diajarkan bagaimana hubungan antara agama, bagaimana proses penerimaan tokoh Islam dulu terhadap negara Indonesia, itu akhirnya jadilah seperti sekarang yang menurut penelitian BIN Lemhanas UIN Jakarta bahwa sudah hampir 30% umat Islam Indonesia itu memandang NKRI itu sementara, sudah 30%. Jadi mereka masih ingin pindah negara Islam atau khilafah. Maka kurikulum, jadi dari segi pemahaman menurut Pak Rahman, pemahaman ini penting, pemahaman yang lebih komprehensif itu harus pas. Tapi di dalam Islam memahami aja tidak cukup, harus penghayatan. Makanya di dalam Imam Ghazali paling pas di dalam menjelaskan bahwa sholat misalnya sebuah syariat ya, itu jangan difahami rukuk sujud selesai. Ketika kamu rukuk itu kan hatimu ikut rukuk enggak. Allah. Kasus yang sampaikan hadis orang sholat dipanggil Nabi itu sebenarnya kan menggambarkan betapa sholat itu tidak cukup hanya secara fisik, hatinya gimana. Kalau kamu sholat pandai mengucapkan salam ke kanan kiri tapi turun dari sholat menyusahkan orang, kan itu diancam kabura maktan indallah. Allah mengancam orang yang mampu mengucapkan tapi tidak mengamalkan. Aku muslim, aku membela Islam, tapi realitasnya perilakunya menyusahkan orang lain. Jadi menurut saya perlu ada perubahan. Justru model kurikulum pesantren lama itu pas itu menurut saya. Ya, mulai orang ngerti mengenai bahasa Arab ya, nahwu sorok, kemudian kita fikih yang rendah-rendah safina, tauhidnya jelas, akhlaknya jelas. Kemudian baru tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu cepat karena apa? Itu tafsir bahasa. Bahkan bulan Ramadan tanggal 20 sudah hatam. Maka secara keseluruhan Quran itu tahu, walaupun karena Ghazali besar dulu. Ternyata pemahaman yang model pesantren lama itu bagus. Akhlak didulukan. Lah, makanya orang kalau pernah di pesantren, apalagi kalau sampai alfiyah ya, itu orang baru pernah alfiyah itu laki-laki akhlak ya. Ketika Ibnu Malik bait kelima sudah mengatakan bahwa alfiyah saya ini akan ngungkuli alfiyah guru saya, itu aja dia hilang pikirannya. Dayangannya kan hilang, faikotan alfiyatul mukti. Sepinter Ibnu Malik ketika dia ngenyek gurune, aku luwe pinter guruku dengan akhlak. Allah membalas apa? Dayangannya hilang. Allah. Ketika datang seorang ulama, loh kamu kok bingung? Nggih, saya ini nyusun kitab alfiyah baru 5 bait. Dan saya katakan alfiyah saya pasti lebih hebat dari alfiyah guru saya Ibnu Mu'ti. Kok saya tidak bisa mikir lagi, buntu pikiran saya. Loh itu akhlak kamu tidak ada. Ayo minta maaf sama gurumu, kiaimu. Ketika sudah minta maaf pada gurunya, Allah ngembalikan. Makanya setelah mengatakan alfiyah saya itu paling hebat, fa'iqotan, ayat berikutnya kan rendah hati dia. Wa bisabkin khaizun tafdila mustawjibun sanaya jamila. Apapun Ibnu Mu'ti guru saya harus hormat. Allah. Saya harus memberikan penghormatan yang kepada guru saya. Setelah
faikotan dia sombong. Oh saya kan pinter, guru saya kalah. Tapi setelah itu kok rendah hati bahwa bisapkin apapun dia lebih dulu. Saya juga ilmu saya juga dari dia. Betul. Saya harus memberikan penghormatan. Bahkan sampai selesai 1002 bait itu dan sampai sekarang tidak ada orang bisa nyusun kitab Nahwu sehebat Ibnu Malik. Allah karim. Itu betapa itu contoh real bahwa akhlak itu. Lah dari segi pemahaman selesai, lah baru dihayati. Baru diamalkan. 3 ini tidak boleh terpisah. Sekarang banyak orang mengamalkan agama, penghayatan kurang. Rasional. Ya. Didekati dengan rasio aja. Tidak bisa. Jadi pemahaman ini menurut saya sekali lagi secara umum justru kitab-kitab yang diajarkan di desa-desa mulai Riyadhus Shalihin itu akhlak. Itu akhlak. Banyak bicara akhlak. Baik. Ya. Hampir kalau Bulughul Maram si fikih ya, tapi lebih banyak Riyadhus Shalihin saya lihat. Riyadhus Shalihin itu pas, tafsir Jalalain pas, karena itu lebih banyak akhlaknya. Itu pas menurut saya. Daripada ditekankan negara Islam harus begini, non muslim itu kan fikih dulu. Jadinya ketika fikih dulu ya begitu. Ya mohon izin kita jeda sejenak ya. Dan pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita seputar menuju Islam yang sempurna tentunya usai pariwara berikut ini. Dan jangan lupa program Gemah Ramadan ini bekerjasama dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kita akan hadir usai jeda. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur. Dan ini adalah segmen yang terakhir pemirsa. Kita kembali berbincang dengan narasumber tunggal saya, ada tamu spesial saya, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maskhar Musa MSI, merupakan rektor dari Uniska Kediri. Ya, ini segmen terakhir ya. Tadi sudah panjenengan jelaskan panjang lebar seputar istilah, ajaran, dan juga ada di beberapa dimensi begitu. Tapi sebelum kita lanjutkan, terima telepon dulu ya, mohon izin. Assalamualaikum. Saya Umar dijelaskan di Baitullah, saya itu minta diberitahu doanya sholat apa malam. Dia itu kok tak mau. Nah, terus bagaimana saya ini termasuk orang yang katanya baik, apakah orang itu akhlaknya yang baik? Itu aja, karena ya saya ini kan nggak bisa membaca Arab, saya cuma betul lah istilahnya, nggak begitu paham, gitu loh. Jadi itu banyak panjang istilahnya. Hanya itu aja, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antusias banget ini ya. Pribadi ya. Faham saya ya tentang akhlak ya. Ya, monggo. Jadi menurut saya. Ya, sudah. Terima kasih atas atensinya, Gimana? Ya. Ditunggu penjelasannya Ibu ya. Ditunggu penjelasannya dari narasumber saya. Narasumber kita akan berikan penjelasan. Matur nuwun. Jadi sekali lagi perlu dirumuskan ulang, kalau perlu diseminarkan secara lebih nasional lah. Jadi kita dulu namanya tarikh Islam itu kan mesti dulu. Jadi orang belajar tafsir misalnya, belajar fikih, tapi tidak belajar sejarah Nabi tidak bisa. Bab tafsir, fikih, hadis itu prakteknya ada di Nabi. Maka menurut saya hari ini harus ada perubahan total revolusioner bahwa pemerintah lewat Kementerian Agama terutama harus nyusun sejarah Nabi yang agak dirinci begitu ya, karena lagi liutami makarimal akhlak bukan hukum ya. Maka bagaimana sikap Nabi terhadap non muslim, sikap Nabi terhadap sesama dengan keluarga, sikap Nabi itu dirinci detail. Bicara akhlak tapi sebenarnya itu implementasi langsung dari Al-Qur'an dan hadis itu. Lah itu perlu disusun bareng-bareng, kalau enggak bisa nyusun serahkan saya lah. Enggak susun. Jadi contoh real aja, Umar bin Khattab itu adalah tokoh Quraisy yang paling top. Abu Jahal itu di bawah Umar, tiap hari nyari Nabi untuk membunuhnya. Sabunuh Muhammad, membawa keyakinan baru.
Apa yang dilakukan Nabi? Berdoa, ya Allah bukalah hati Umar, akan didoakan malah Masya Allah. akan menerima hidayah. Itu kembali ke akhlak. Loh, makanya itu kalau Nabi pakai dia harus saya bunuh kan tidak. Inggih. Malah minta Allah agar dia diberi hidayah. Lah, kaitannya dengan sekarang orang itu non muslim tidak boleh didoakan. Loh, Nabi mendoakan Umar itu betul-betul masih musyrik, tiap hari nyari Nabi untuk membunuh. Kok didoakan? Inggih. Allah. Sama dengan waktu di Taif, yang Nabi dilempari batu sampai berdarah, Allah juga rela untuk membunuh semua orang Taif. Kok Jibril juga diperintah, kamu bantu Muhammad, itu Ya orang Allah. Taif sudah keterlaluan batas dolimnya. ini. Tapi Muhammad hendaklah didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nanti kan anaknya masuk Islam semua. Ternyata masuk Islam semua Allah. setelah Fatu Makkah tahun ke-8 Inggih, Hijriah. inggih. Nah, jadi Nabi itu tidak pernah marah. Tirulah Nabi, contoh-contoh Nabi di Quran itu ada 4 kata yang di Nabi tidak pernah marah. Rajulun kazab, Nabi itu pembohong, Nabi yang guyu ae. Rajulun sahir, tukang sihir, Nabi juga guyu ae. Allah. Nggih, syairun penyair yang dianggap ngomongnya ngelantur Iya, tidak ada buktinya. Yang terakhir rajulun majnun gila. Nabi Gila. juga diam aja. Malah diperintah Allah, wa qaulu sama Muhammad, kalau kamu dikata-katain seperti itu ucapkan dada-dada. Salam itu kan salam dada-dada. Bahasa kita kan EGP, emangnya gue pikirin. Udah, Nabi itu tidak pernah marah. Masya Allah. Tidak pernah, dikatakan Anda gila, Nabi tidak marah. Karena apa? Nabi ingin menyelamatkan. Mengislam itu menyelamatkan lewat akhlak dulu. Baik, Ojo lewat fikih dulu. Akidah, akhlak harus dulu, baru fikih. Lah sekarang Baik. enggak. Fikih di desa ini kewereng-wereng ngafirin wong kaya Islam swarga tinggone dhewe. Enggak bisa itu. Baik, ya, inggih. Akhlak. Akhlak. Harus disusun yang lebih detail Inggih. bagaimana akhlak Nabi terhadap semua aspek kehidupan. Baik. Ya, ini Tidak perlu urut, harus akhlak tematik menurut saya. Inggih. Akhlak sekarang mulai lahir, oke, itu sudah Baik. banyak. Yang harus disusun akhlak Nabi yang tematik terhadap agama, keluarga, terhadap masyarakat, terhadap istrinya, terhadap negara, gimana akhlak Nabi itu harus disusun lebih Baik, komprehensif. baik. Harus disusun. kurikulumnya. Ya, better than no. Terlambat, sudah sangat terlambat, tapi daripada tidak. Tidak, inggih. Ya, bisa disampaikan kesimpulan kita pada sore hari ini, ya, monggo. Iya, bahwa Islam itu sekali lagi selama ini diartikan selamat kurang pas, harus menyelamatkan. Bahasa lainnya rahmatan lil alamin. Alamin. Ya, kedua, Islam sempurna itu Muslim sempurna ya Muslim yang menyelamatkan, yang diselamatkan semua dari segi bahasa. Kemudian sempurna dari segi ajaran ya tiga-tiganya dilakukan, iman diamalkan, Islam syariatnya juga oke, fikih, tapi akhlak. Tapi dari keurutan akhlak akidah dulu baru fikih syariat. Kemudian dari segi dimensinya tiga-tiganya juga harus dari mulai memahami dengan sempurna, menghayati dengan sempurna hingga mengamalkan dengan sempurna. Jadi al-fahmu ad-dini baru al-khissi ad-dini, yang terakhir at-tadbiq ad-dini, al-amal ad-dini. Harus sempurna. Baik. Subhanallah. Nggih. Banyak ilmu yang kita terima ya pada sore hari ini. Terima kasih banyak hadirnya di studio, Yai. Mudah tetap sehat, bisa ketemu lagi. Sami-sami sehat. Inggih, amin. Sehat, pokoknya percaya Allah sehat. Amin. Baik pemirsa, subhanallah tak terasa perjumpaan kita harus segera berakhir. Usai sudah, mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat pada sore hari ini. Saya Yula Kamila, segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.